Halo teman-teman dan Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi dengan Logic Trade. Seperti biasa di weekend di pagi hari kita akan membahas mengenai saham-saham menarik dan low risk yang diakumulasi oleh market maker dalam satu minggu perdagangan kemarin. Dalam 2 minggu ini sepertinya kita tidak terlalu aktif di Logic Trade ya, karena memang ya libur lebaran dan lain banyak hal. Di saat itu juga setelah lebaran, mulai dari April sampai lebaran ini atau bahkan sekarang itu bisa dibilang market tidak enak. Jadi kita tidak terlalu banyak membahas mengenai saham-saham lagi ya. Jadi kita tidak terlalu banyak membahas mengenai saham karena memang market tidak enak. Di grup-grup Telegram kita juga kita tidak terlalu banyak membahas saham. Kita hanya memberikan saham-saham yang kemungkinan besar bisa bertahan di IHSG goncangan yang mengerikan ini tahun ini gitu. Namun di kesempatan kali ini mungkin kita akan beralih ke bulan Mei. Kita akan berikan video baru lagi saham-saham yang menarik. Tapi ingat, tradisi Mei ada sell on May and go away. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi bisa dibilang hilal untuk pasar saham Indonesia belum muncul juga. Tapi di setiap itu pasti ada kesempatan gitu ya. Oke, apa saja sahamnya? Mari kita mulai. Yang pertama itu kita lihat dulu IHSG kita ya, composite. Seperti dibilang dari April itu pasar saham kita jatuh dari sini ya. Pasar saham kita jatuh dari April sampai IHSG ada sampai minus 4%,4 gitu. Dan support yang sudah kita buat ini sudah di break ya, sudah di break berarti dia akan terus turun ke bawah. Kita lihat dulu, kemungkinan bisa sampai di sini. Bisa sampai ke 6.600 lagi ya. Bisa ke bawah 7.000 lagi. Atau dia tertahan di MA jangka panjangnya, MA 200-annya di sini. Kita lihat di hari Senin nanti apakah dia bertahan gitu. Kalau dia bertahan dan ada akumulasi asing, itu sangat baik gitu ya. Karena kita tahu kan ini jatuhnya ini akumulasi asing itu bukan akumulasi, distribusi asing itu sangat besar gitu ya. Jadi saham-saham Pak PP yang cuma nahan ya. Di grup Telegram juga kita kasih ya biasanya saham-saham Pak PP yang di saat IHSG hancur gini. Tapi biarpun itu hijau-hijau ini saham Pak PP, tapi kenaikannya IHSG itu tidak terlalu bagus kalau cuma ditopang oleh Pak PP saja. Seperti kita ketahui IHSG kita dikendalikan oleh asing masih jualan lagi gitu ya. Bahkan BBRI hari Jumat kemarin itu jatuhnya mengerikan ya, lebih dari 5%, sampai 6% ya, 6%. Dan dia sekarang berada di supportnya, support jangka panjang, support kuat. Mudah-mudahan Senin ini akan mantul. Volumenya transaksinya itu sampai 3 triliun lebih di BBRI ini jatuhnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, padahal laporan keuangannya itu bagus, pertumbuhan pendapatannya itu sampai 2,3%-an. Namun asing tetap melego barang ini dengan sangat besar, distribusi asingnya besar gitu ya. Bahkan nilai transaksinya seperti kita bilang tadi itu sampai 3 triliun ya. Namun inilah kesempatan kita buat cicil untuk saham-saham Big Bang ya, Big Bang. Kapan lagi dapat harga semurah ini gitu ya. Namun tetap cicil ya, cicil berarti cicilnya itu sedikit-sedikit masuk, jangan langsung all in karena kita tidak tahu distribusi berikutnya. Sekarang dia berada di support. Saya dibilang ini support kuat karena banyak harga yang terkompresi di sini. Bisa dibilang ini area demand. Kalau demandnya ini kuat, dia itu akan naik gitu ya. Kalau demandnya kuat dia akan naik. Kita lihat nanti hari Senin gimana. Oke, apa saja saham itu saya mungkin dari IHSG dan mover IHSG yang kita bahas. Apa saja saham yang minggu depan menarik untuk diperhatikan. Yang pertama itu adalah Sido. Sido ini dari jauh ya. Sido Mulyo, Sido. SDMU Sido. Sido ini adalah saham yang sudah lama distribusi, bertahun-tahun kemarin, sekarang dia sudah mulai balik arah dan akumulasinya bagus gitu ya. Kalau dari teknikal kita bisa lihat dia itu membentuk double bottom dan sudah ditembus gitu ya. Sekarang dia
naik lagi dengan akumulasi yang bagus lagi. Dia sekarang retest, kita coba tangkap kalau bisa ya. Kalau minggu depan dikasih di sini bagus sekali, dia 600 sampai 645. 600 sampai 645 kalau dia retest ke situ bagus, atau bisa cicilan pertama di sini. Di sini karena dia kita lihat teknikalnya dia tuh buat kotak-kotak. Dia buat kotak di sini naik, kotak naik, di sini pun kotak di break gitu ya. Jadi mudah, bisa dibilang secara teknikal mudah untuk diikuti. Jadi stasiun pertamanya nanti kita bisa hadang di 680-an gitu ya, 680-an. 680-an bisa kita hadang. Secara bandarmologi kita lihat Sido itu akumulasi minggu kemarin ya. Oke, Sido 1 minggu berarti dari Senin 22. Oke, 50M akumulasi asingnya. Oke, diakumulasi oleh YUZP ya. YUZP. Dan secara kalau kita lihat di karena itu retail itu cut loss besar semua. YP, SQ, CXC, KK, XL ya kan. Apalagi YP besar cut lossnya ya bisa dibilang. Jadi akumulasinya sangat besar di sini. Kita tunggu saja di bawah 700 lah kalau dikasih ya. Di sini kalau dikasih. Kalau secara retracement kita bisa hadang di Fibo retracement, kita bisa hadang ya sama saja 680-an. 680 sampai 665 ya, kita hadang di situ. Oke. Cara Fibo itu kita bisa tunggu di situ gitu ya. Kalau kita tunggu di situ dan mantul, risk rewardnya gimana? Ya, risk rewardnya seperti biasa, misalnya di tengah saja kita ambil 670, di 665 lah deh, dekat dengan MA20. 6665 kita cut kalau dia turun di bawah 640 ya. TP paling dekat pasti di high yang sebelumnya yaitu 12755 ya. Risk rewardnya menarik, 1:34. Atau skema kedua bisa kita skema kedua kita kalau ini ya, kita ambil di 6 itu kan 655, kalau kita ambil 680 rewardnya tetap ya, tetap di sini reward stop lossnya, responnya masih menarik, hampir 1:2 ya. Kita turunkan saja sedikit di tengah Fibo 1:275. Oke. Jadi itu dua plannya. Bisa masuk di 680 atau 675, bisa di 655 gitu ya. Kalau masuk di 680 atau 675, jangan masuk semua modal dulu, sistem piramid untuk lebih aman gitu. Oke, itu untuk pembahasan Sido. Berikutnya itu adalah ISSP. ISSP ya, teman-teman bisa lihat sendiri ISSP ini ya. Dia sekarang lagi akumulasi juga gitu. Akumulasinya mana gitu ya, akumulasinya di mana. Kita hapus dulu plan yang ini juga kita hapus dulu. Dia tertahan di sini dan dia sedang akumulasi di sini. Oke. Bisa ini adalah ascending triangle gitu ya. Ascending triangle dengan batasnya di sini. Kalau secara bandarmologi kita bisa lihat ISSP itu ini bukan saham yang digerakkan oleh asing ya, tapi kita lihat dulu. Ada akumulasi ketara kali di sini kan. PD akumulasi 1,1 M, di bawahnya itu hanya sekian juta gitu ya. Oke, lihat di kanan kita bisa lihat XL, NI, XC, retail semua di kanan, SQ gitu saya bilang ya. Kebanyakan retail makanya akumulasi gitu ya. Akumulasi oleh market makernya sendiri. Oke, jadi ada akumulasi di area 300. Sekarang harganya di 296, bisa kita ambil sekarang lah. Apalagi dia di garis trend yang kita buat, garis pola yang kita buat. Rewardnya itu ya pertama
sini dulu lah, 312 ya. Cut kalau dia di bawah 288. Nah, risk rewardnya menarik 1:2 untuk ISSP ya, steel pipe gitu. Nah, itu untuk ISSP. Berikutnya saham berikutnya itu adalah saham rumah sakit ya. Terlihat rumah sakit yang bagus ini adalah RSCH ya. RSCH, coba kita lihat akumulasi RSCH ini. Apakah bagus akumulasinya? Ya, dia akum. Nah, ada secara ini ya, secara total ini dia distribusi. Tapi kita lihat sebelah kanan itu XCES lah. Cara bandarmologi tidak terlalu bagus, tapi di sini CP nampung banyak. CP nampung banyak. Secara bandarmologi tidak terlalu bagus, memang kita tunggu saja gitu ya. Tapi secara teknikal bisa dilihat di sini dia selalu nurut di MA20-nya. MA20 mantul, MA20 mantul, MA20 mantul. Ya, itu untuk RSCH. Dia sangat nurut sekali dengan MA20-nya. Jadi kita bisa spek buy ya, spek buy kalau kali ini ya, spek buy ya, MA20, apalagi di sini ada support. Nah, ada support di sini. Nah, berarti kita masuk di MA20 di 206. MA20 206 gitu kan ya. Ya 206. 206 bisa target pertama di sini di 262. RSCH ini sekali naik itu lihat candlenya itu langsung besar-besar ya, secara sekali naik gitu. Nanti kita cut kalau dia di bawah, kalau dia tembus dari ini saja di bawah 200 kita cut saja langsung ya. Jadi risk rewardnya itu, jadi ini mainnya mainnya ini mainnya itu harus ketat gitu, main ketat aja kita di sini. Kalau dia di bawah ini kita tunggu lagi di sini di 180-an, biar tidak terlalu dalam, biarpun potensinya masih besar. Oke, itu untuk RSCH. RSCH itu berikutnya itu adalah ya kalau berani saja kita bisa spekulasi di Telkom. Nah, kalau secara bandarmologi Telkom ini kurang baik, masih distribusi asingnya masih besar. Tapi dari dua candle terakhir dia itu open gap up low ya, open sama dengan open low ya, gap upnya di bawah dan dia narik. Candle seperti ini biasanya itu adalah candle biasanya ya, memang tidak ada teori bakunya di buku, tapi biasanya itu candle pembalikan arah. Contohnya seperti ini, open gap up low kan balik gitu ya. Nah, setelah jatuh gitu juga. Contoh yang lain mana ya, yang udah dalam jatuhnya. Nah, seperti ini balik, tanda-tanda pembalikan, balik semua ya. Nah, jadi kita bisa spek lah, tapi ingat harus cicil, jangan langsung all in di sini. Saya bilang asingnya masih distribusi di sini. Nah, ini adalah transaksi IHSG kedua terbesar setelah BBRI. Di Jumat kemarin transaksinya sekitaran 2 triliun ya. BBRI kan 3 triliun. Ini satu minggu ini transaksinya besar-besar, bisa dilihat dari candlenya juga. Nah, kalau sejarahnya gitu ya. Tapi kita coba lihatlah bandarmologinya biarpun tidak terlalu bagus. LKM gimana ya? Lihat distribusi asingnya sampai hampir 1 triliun ya, YU BBRX. Tapi yang nampunginnya, biarpun secara netting dia distribusi, yang nampunginnya itu adalah AKBK. Makanya saya bilang bisa kita spek AKBK ZP, malah yang nampungin, yang buang itu adalah YU BBRX. Kita ketahui sendiri track record AKBK ZP-nya. Apabila mereka masuk, sahamnya nggak lama lagi biasanya akan mantul gitu ya. Apalagi Telkom ini terkenal dengan Telkom 3000 ya.
Jadi 3.000-an dia itu akan mantul biasanya gitu ya. Ya kita lihat dia tidak mau close di bawah 3.000. Nah, kita lihat minggu depan. Oke, mungkin itu saja. Yang suka dengan channel kita, biar channel makin berkembang, jangan lupa traktir kita copy di linknya ada di slide berikutnya, atau bisa lihat di deskripsi video gitu ya. Yang mau gabung dengan link channel Telegram kita atau link grup Telegram kita, bisa lihat linknya juga di deskripsi video. Di situ kita akan bahas mengenai saham-saham stok pick harian biasanya ya, kalau pasarnya bagus. Stok pick harian, invest dan jangka panjang atau swing panjang juga ada di sana. Nah, dan sedikit pembelajaran mengenai bid offer dan teknik-teknik yang lain juga ada di sana. Oke, ingat disclaimer-nya, keputusan jual beli ada di Bapak Ibu. Ini mungkin marketnya agak berat. Saya sendiri memang lebih full cash sekarang, bahkan saya sedikit beralih ke kripto. Jadi pasar saham saya lihat saja dulu. Namun yang masih bagus saya coba tampungin. Seperti Telkom ini jujur saya tampungin di 3.020-an ya. Sekarang di 3.030 ya. Untung satu tik masih gitu ya. Tapi masih bagus, apalagi ini ada gap di sini 3.400, 3.700 ada gap, jadi bisa lah pertimbangkan. Oke, itu saja mungkin. Selamat pagi Bapak Ibu, happy cuan semuanya.